Halo teman-teman, semoga bisa dengar suara saya ya. Oke, kita akan mulai review tugas Gamkon 1 dari kelompok 6. Di sini aku ada gambarnya Muhammad Dawas, punya Dawas. Nah, di sini bisa dilihat ada gambar tampaknya juga, tampak depan, belakang, dan kiri kanan. Nanti itu kita buat di video terpisah. Yang pertama kita review yang untuk denahnya dulu. Untuk teman-teman kelompok yang lain, untuk teman-teman yang di anggota kelompok 6, aku udah lihat punya si Imam, tapi nggak lihat ada gambar tampaknya, cuma gambar denahnya, dan gambarnya kurang lebih kayak punya si Dawas ini. Jadi nanti buat teman-teman anggota kelompok 6 yang lain bisa lihat reviewnya dari yang aku review ini ya. Jadi kayak mau revisinya apa, mau diperbaikinya seperti apa, nanti kayak lihat punyanya si Dawas aja. Oke, bagi yang nggak ngumpulin, dengan berat hati aku kasih 0 ya, maaf. Eh, untuk yang ngumpulin masih aku scoring kok. Oke, kita mulai aja. Di sini yang pertama aku lihat biasanya kalau gambar itu adalah notes-nya dari kop dulu. Dari kop itu biasanya di sini ada tulisan. Apabila disebutkan lain dalam gambar, ada pokoknya kalau misalnya ukuran dimensi itu dalam satuan milimeter dan beda ketinggian itu dalam satuan meter. Nanti kalau mau detailnya gimana, tanya ketua kelas aja ya, aku udah pernah share. Terus untuk di sini udah lengkap sih, mungkin nama dosennya ditambahin. Terus tanggal pembuatan udah, gitu. Ini udah sih, so far udah. Oh iya, kalau nama nomor gambar ini ditulis ya. Misal nih kan gambar pertama tuh existing floor plan. Nah ini existing floor plan. Nah di sini kan udah disebutin existing floor plan itu A01. Terus aja di sini A strip 01. Tak bikin cantik. Eh, tak. Terus aja di sini A strip 01. Sorry aku nggak pakai pensil ya, ini pakai mouse jadi gitu. Nah, habis itu judulnya apa? Existing floor plan. Gitu. Udah pakai huruf kapital dan di apa namanya? Diseragamkan ukurannya. Jadi kalau semuanya ukuran segini ya semuanya ukuran segini. Gitu. Jadi biar enak. Oke. Itu dulu. Yang pertama kan kopi itu nggak lengkap, jadi minus satu. Minus satu. Satu kop nggak lengkap. Oke. Nah, untuk gambar denah, teman-teman yang aku lihat tuh pasti ukuran dan skalanya. Terus judul juga sih. Contohnya kayak gini. Ini ada judul. Judul itu mau seringnya itu di tengah. Kalau sesuai aturannya itu di tengah gini, kotak ini, terus di garis gini bawah gitu. Di tengah bawah gambar ini nggak cukup ya. Nanti aku mau demonstrasi juga buat em, apa namanya dimensi. Jadi aku pindah ke atas dulu, tapi kalian tetap ngerjainnya di bawah dan tengah ya, kayak gini. Oh, ini pakai penggaris ya teman-teman. Nih. Nah, ini existing floor plan. Ini skala 1/50. Oke. Terus nih A 0 berapa gitu di sini ya. Oke. Dan ini ntar taruh di bagian bawah. Oke. Bagian bawah tengah gambar. Hmm, di sini. um, Di sini kalian itu nggak ada garis as sama nggak ada dimensi. Itu yang paling penting di sebuah gambar denah. Terus di sini harusnya ada keterangan gambar, keterangan ruangannya juga. Jadi kayak misalnya ruangan apa, misalnya kamar ya. Terus terus aja kamar, terus kamar apa gitu. Misalnya kamar satu, terus elevasi, elevasi berapa? Misal plus minus 0,0. Nah, tuh yang sini ruang dapur gitu misalnya ya. Terus yang di sini itu ruang tamu aku juga nggak tahu ya, ini kalian konfigurasinya gimana, soalnya aku jadi nggak tahu. Pokoknya intinya kalian tulis nama ruangannya itu apa, terus di situ elevasi nama ruang itu itu enggak. Oh ya kayak tulisnya pokoknya
Terus nomor ruangan, bawahnya itu elevasi plus minus pakai simbol ya. Kan bisa tuh pakai simbol plus minus gitu kan. 0,0. 0,0. Gitu. Jadi kalau kamar mandi itu kan pasti turun tuh. Oh nggak tahu ya, pasti turun sih kak kamar mandi itu biasanya. Antara turun atau naik. Dulu kalau rumah gue yang gue survei itu naik coy. Dapur naik, kamar mandi naik. Tapi ntar pas purposnya beda. Nah, 0,0. Nah, nanti kalau misalnya itu ganti aja. Minus 0, misalnya nih, turun 5 cm, berarti kan pakai meter. 0,05 gitu. Itu aja, udah nggak usah tulis meter lagi, soalnya nanti di sini kopnya tuh kalian udah jelasin. Kalau elevasi, beda elevasi itu selalu dalam satu meter. Misal turun 5 cm ya, kalau turun 10 cm ya gini aja. Udah selesai. Nah, itu di setiap ruangan gitu, kalian ngerjainnya ya. Jangan lupa. Lanjut lagi, berarti, bentar. Nah, ini satu kop notes nggak lengkap, terus nama ruangan. Ada berapa nama ruangan nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima ruangan. Lima nama ruangan. Nggak ada. Ya, terus ini aja. Terus apa lagi? Hmm, oh ya, eh, setelah nama ruangan yang kalian butuhin itu yang untuk memperjelas gambar denah adalah as. Garis as tuh kayak mana sih Kak? Garis as tuh ya garis di titik ini maaf ya nggak terlalu tebel. Ini lurus ya guys, nanti pakai penggaris garis titik. Jaraknya ya anggap aja seimbang gitu, tapi pakai penggaris. Posisinya pas di tengah-tengah kolom, kayak gini nih kolom kalian. Nah, tuh, misalnya dinding, dinding. Nah, ketemu kolom kan. Nanti dia posisinya pas di tengah-tengahnya gelap kan. Apa sih? Dikasih itulah. Kayak gitu, jadi ini pas di sini. Titik, sampai ujung. Biasanya aku mulai dari ujung ke sini. Jadi eh, gambar awal untuk sebuah denah itu kalian harus gambar dulu adalah as, garis as. Setelah itu kalian baru bikin dinding. Itu untuk memudahkan semua pekerjaannya. Gitu. Ya, ini ke asnya harusnya ada satu, di sini kan dua, terus di sini ada lagi tiga, terus di sini ada lagi empat lurusnya ini, terus ini lima lurusnya depan ini. Oke, ya. Nah, habis kalian bikin as, nih ada berapa as lagi nih? Ada yang arah sini, arah sini. Ini lurus ya. Nanti kalian bikinnya tuh dari ujung ya, dari ujung banget. Contohnya ujung kolom yang terakhir ditemui. Kalau yang ini berarti yang ini dong, ujung kolom yang terakhir ditemuin. Gitu. Kalau yang di sini mau ke bawah ya berarti ini dong kolomnya. Gitu ya. Nah, habis itu ini kan nggak ada nih garis A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 garis as yang nggak ada. Kalau ini di mana dong? Ini berarti dari ujung sini kalian, soalnya kolom paling ujung yang ini. Set, 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 kalian bikin. Berarti ada 9 garis as yang nggak ada. Bentar. Ini sih. 9 garis as. Oke, itu ya. Bentar. Hmm, Oke. Habis itu, setelah kalian bikin garis as, nah, habis itu kasih tuh dimensinya. Sorry, aduh, mouse kenapa dah? Nih, nah, kenapa sih Kak dimensi itu dibagi dua kayak gini? Ya, buat eh, untuk mengidentifikasi ukuran ruangannya itu ukuran per ruangannya. Jadi misalnya ini jaraknya 3 meter, berarti 3.000 di sini ya. Terusnya ke arah sana ya, 3.000. Gitu. Nah, habis itu yang sebelah sini 2 meter, berarti 2.000. Yang sini 1,5 meter, 1.500. Di sini 3 meter, 3.000. Nah, yang ini adalah totalnya. Totalnya ya posisinya tengah-tengah garis ini ya, sekitar di sinilah. Misal totalnya berapa tadi? 10 meter gitu ya. Kayak gitulah. Nah, terus kalian kasih tanda kayak gini. Tanda kayak gini. Apa sih? Buat apa sih nih, Kak? Ya buat penanda ujung-ujungnya gitu. Set, set. Nah, ini nanti kasih silang, kasih ujung panah gini. Ini nggak pakai penggaris jadi gitu lah. Nah, habis itu, ini nanti usahain, hmm,
lurus ya. Misalnya rata gitu loh. Nah, habis itu kalian bikinlah bulat-bulat di sini sekitar 5 mili atau 6 mili diameternya untuk diisi sama eh, huruf A, ini A, A, B, C, D, E. Berarti ada grid sebelah sini. Nah, kalian nggak ada dimensi yang samping nih. Dimensi tiap ruangan, dimensi total, sama gridnya nggak ada. Tuh, ini juga diperlakukan hal yang sama. Tuh ini dan ini terus dikasih bulat-bulat. Sorry, kasih bulat-bulat di sini. Itu jangan lupa ini nanti posisi judul tuh di bawahnya bulat-bulat ini ya, jangan nimpa gitu ya. Oke, nah nanti terus satu, dua. Gunanya buat apa sih Kak grid-grid kayak gini tuh? Grid-grid kayak gini contohnya itu untuk mengidentifikasi kolom-kolom, posisinya kolom itu di mana. Misal nih ada kerusakan di atau ada pembangunan mau bikin kolom di titik A3 gitu. A3 kan di sini nih A3, oh nggak ada kolom di sini. Ini 3, ini 4. Berarti anggap aja ini B2 deh. Gitu kan. Nah, ini B2. Berarti di kolom sini. Itu Pak, yang di kolom sini nanti tebelnya, misal kalian mau ganti dimensinya nggak 15-15, maunya 20-20 gitu. Nah, itu enak tuh ngomong ke Pak tukangnya atau siapapun yang ada di lapangan tuh sepakat bahwa kolom ini namanya kolom B2, nggak jelasin, kita nggak jelasin ngomong kayak kolom yang di kamar ini hadap sana agak utara dikit gitu. Nggak lucu coy. Jadi ya, ya gitu ya harus itu harus teliti di sini kenapa harus digambar seperti ini. Oke, berarti kalian kurang apa tadi? Dimensi ini, dimensi apa sih namanya ini? Tiap ruangan, dimensi total, grid as, berarti kurangin 3 aja ya. Grid, apa ya? Dimensi, tiap ruang, total, dan grid. Oke, benar deh. Nah, di sininya -3 lah. Oke. Oke. Itu, itu sih biasanya. Oh ya, oke. Biasanya di sini kan kalian nemuin jendela ya. Jendelanya tuh kalian dan pintu. Biasanya kalau itu tuh jendela sama pintu. Nah, kalau bikin jendela sama pintu itu biasanya kayak gini guys. Ntar aku ganti warna dulu. Hmm, nih, misal bikin pintu nih, aku bikin contoh pintu yang ini nih. Ini ya pintu yang depan, pintu masuk depan. Nih, em, misal ini jaraknya ini ke sini kolom A1 ke kolom A2 itu jaraknya anggap aja 3.000 gitu ya. Anggap aja ini yang aku gambar 3.000. Nah, habis itu ini ada kolom lah ya. Semoga sama lah. Ini kolom, di sini kolom. Nah, habis itu kan, oh iya, aku lupa bilang. Untuk tiap ruangan itu biasanya ada beda elevasi. Kan ruangannya beda elevasi tuh. Nah, kalau beda elevasi itu, ini pintunya kita skip dulu ya nanti kita bahas lagi. Nah, kalau beda elevasi misalnya kamar mandi nih, sama apa ya, yang elevasinya beda ya kamar mandi aja contohnya ya. Ini minus kamar mandi minus 10 cm gitu ya. Elevasi terusnya kayak gini ya, L minus 0,1. Kan berarti kalian turun dong. Nah, turunnya itu pas tepat di dinding sini, yang ini, atau yang dinding dalam tuh. Atau di tengah-tengah dinding. Kan macam-macam. Itu, anggap aja di sini ya. Kayak, ya Allah. Anggap aja di sini. Di dinding luar gitu. Nah, ini harus dikasih pembeda gitu. Contohnya lagi sama area luarnya, area terluar. Nah, ini ada kayak pembedanya gini. Lihat. Kan kita nggak tahu ya di luar itu lebih tinggi di teras gitu atau gedung area luarnya itu misalnya ini 0,0 yang sini ini kok 0, plus minus 0,0 plus minus 0,0. Jadi sama ini ya. Ini elevasi ruangan 1, 2, 3, 4 sama kecuali si ini. Nah, berarti ada bedanya. Nah, kalau yang ini kita berhenti 0,0 itu sampai pintu ini doang. Yang ini juga sampai pintu ini doang. Itu soalnya kita nggak tahu di luar itu berapa gitu loh. Elevasinya bisa naik juga bisa turun gitu. Maksudnya turun sih kalau teras. Itu. Itu ya.
Nanti kalian juga kasih garis tutup lah ibaratnya tuh gitu. Itu di dinding ya, bukan di as gitu ya. Garis elevasi, sorry. Minus satu garis beda elevasi. Lagi dong. Ini ya. Terus ini. Terus apa lagi? Oh iya, oke. Sekarang detail pintu sama ornamen-ornamen yang ada di sini. Contohnya pintu sama jendela. Nah, kalian, oh di situ ada jendelanya Kak, di situ nggak ada Kak, kayak gitu. Hmm. Jadi jendela itu kayak gini guys. Misalnya jendelanya lebarnya 900 mili. Iya bener. Atau 900 senti, sorry. Enggak deh, 900 mili, sorry, sorry, sorry. 90 senti atau 0,9 meter. Nah, anggap aja segini nih. Eh, sorry, sorry. Jadi ini ada kusen, pintu. Nah, habis itu ini pintunya pasti bukaannya pasti engselnya di tengah-tengah dinding gitu ya. Ini aku hapus sedikit. Tuh, hapus semua lagi. Mana dong? Pasrah dah. Oke, kita gambar ulang. Nah, ini tadi ya. Ini kolom nih di blok kayak sekotak ini. Itu kita bikin kusen. Kusen itu biasanya 5 cm normalnya. Kecuali rumahmu custom sendiri. Nah, di sini eh sorry, sorry. Nah, di sini ada pintu. Kok gue gambarnya gitu sih tadi? Nah, ini kotak. Aduh, gini. Dan kotak yang ini tuh kolom ya. Kotak ini. Udah. Habis itu ini gini. Ini ada pintu. Pintu tuh bukaannya biasanya di tengah. Nah, panjang pintu ini tuh misal 900 mili. Artinya 90 cm. Dah. Nah, habis itu di sini bukaan 90 tuh sampai sini. Nah, ini kusen yang bukaan 90. Nah, habis itu kalian bikin tuh pakai penggaris yang bulat-bulat. Seret, seperempat lingkaran gini. Seret, seret, seret. Nah, itu untuk arah pintunya, ketutupnya. Kayak gini nih. Yang arah yang ini, kan dia set, 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 set gitu. Dia garisnya putus-putus biasanya. Nah, terus misalnya di sini ada jendelanya, Kak. Ya udah jendelanya ini kan tadi apa balok balok sorry, kolom-kolom. Habis itu ada kusennya lagi. Jendela punya kusen. Aduh, jendela punya kusen ini 5 cm. Jelek banget ya gambarku. Ini terus ini. Nah, kasih jendela gini doang. Pokoknya dikasih kusen. Itu. Jadi kalian harus tahu exactly itu eh, jaraknya berapa. Misal yang ini 900 mili gitu. Yang ini 1 meter. 1 meter berapa? Itu meter 1000 gitu ya. Kalian benar-benar ngukur pas di lapangan gitu. Jadi pas nuangin ke sini, kalian tahu, oh kalau 900 berarti kalau diskalain 1,1 banding 50, jadi 1,8 cm di sini. Itu pintunya doang. Jadi harus ada daun pintu, harus ada kusennya juga. Kayak gitu. Nah, jendelanya juga. Nah, di sini juga ada jendela. Misal, oh jendelanya ukurannya 1 meter juga, Pak. Yang sini dia dipasangnya dari ketinggian 1 meter dari bawah lantai. Panjangnya jendelanya itu, tinggi jendelanya tuh misal 1 meter atau 70 cm doang gitu. Atau misal yang kayak di kamar mandi dipasang di ketinggian 180 cm gitu. 180 cm, jendelanya lebih kecil gitu misalnya yang di sini. Buat apa sih? Buat ventilasi aja gitu. Ya kayak gitu ya, bikinin pintunya nanti yang ini 1, 2, 3, 4 itu diperbaikin. Udah bener sih arah pintunya. Yang jelas ininya ntar pakai penggaris. Gambar ininya yang seperempat lingkaran tuh kan lingkaran tuh ada yang bulat besar, bulat kecil gitu kan. Nah, kalian pakai yang bulat besar buat ini. Nanti kalian bagian yang ininya doang. Hmm, yang ininya doang. Kalian garisnya pakai ini doang. Thread, thread, thread. Nah, nih seperempat lingkaran. Dapat kan kayak pintunya gitu. Dah, pintu jadi tambahnya notasi dinding ya. Jadi ini kan belum ada notasi dindingnya nih. Notasi dinding tuh kayak gini. Kayak mana sih kak notasi dinding tuh? Misalnya nih, aduh, banget.
Misalnya dindingnya nih aku putus kayak gini. Ini. Nah, ini anggap aja 3 mili ya. Kan kalian gambar tebelnya 3 mili atau 15 cm in real life. Nah, ini kalian bagi tiga nih. Ini sama ini. Udah ya. Nah, habis itu kita bagi tiga kayak gini. Ini setiga mili tuh segini ya. Sepanjangan ini tuh 3 mili. Oke, terus nanti itu kalian eh, kasih ini, notasi dinding tuh seperti ini. Dinding bata itu kayak gini. Jaraknya berapa aja, Kak? Kan udah pernah tuh di pertemuan minggu-minggu awal itu kan udah pernah bikin notasi dinding. Jaraknya yang sini sini ke sini tuh kayak ini 2, yang ini 5. 5 apa sih? 5 mili. 2, 5, 2, 5. Nah, miringnya tuh 45 derajat. Tuh, terus sini 2, sini 5, sini 2, sini 5 gitu terus. Gitu. Terus kalau itu untuk dinding yang biasa. Untuk dinding trasram, tipe trasram itu dipakai di ruangan yang kena tampias air. Contohnya di kamar mandi. Seringnya dipakai di kamar mandi. Anggap aja di sini kamar mandi ya, ya bagian ini satu hmm, kamar mandi. Dah. Habis itu kalau kamar trasram tuh bedanya ditambahin ini. Set, garis miring 45 lagi, tapi jaraknya per 5 mili gitu. Sorry ini nggak lurus. Pokoknya pakai penggaris, ini jaraknya 5 5 gitu. Itu udah gitu aja. Terus apa lagi ya? Detail pintu sama jendela. Detail 4 pintu, detail pintu dan jendela nomor 1 lah ya. Diperbaiki lagi. Oke. Udah gitu aja sih kalau di apa namanya, di layout untuk denah. Dari aku segitu aja. Semoga mudeng ya guys. Nanti kalau ada pertanyaan tanya aku aja, chat aku langsung. Oke, nilai-nilainya seperti ini ya. Untuk punyanya siapa tadi ya, satunya Dawas. Oh, Imam. Imam juga ngumpulin. Nanti mungkin aku scoringnya kurang lebih sama. Soalnya gambarnya sama. Kecuali dia nggak ngelampirin kop. Terus yang satunya lagi siapa? Kelompokmu tuh Kaila. Karena nggak ngumpulin ya. Mohon maaf. Aku kosongin nilainya. Oke, segitu dulu dari aku. Untuk video berikutnya nanti cek aja di playlist. Oke, terima kasih.